Tadi yang teman-teman ini sekiranya panitia yang kurang 3 atau tadi buat yang MMB masih temannya yang sing cuek, minta tolong ya buat dihubungi. Eman soalnya kalau jelasin lagi nanti ke depannya. Dari MMB anu ya, bisa dimulai ya. Oke. Ya apa dari KPPJ-nya SPE minta minta untuk dihubungi lagi panitianya atau bisa juga langsung apa langsung dimulai. Oke. Nah, dari MMB apakah ada yang record? Oh, ada ya. Oke, sip. Makasih ya. Yes, langsung dimulai aja. Eh kita buka lagi ya, mungkin yang baru join. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya perkenalkan, nama aku Adrian. Di sini aku dari perwakilan dari Pemandu Arunika. Di mana untuk agenda hari ini itu briefing sama menjelaskan mengenai teknisnya buat besok itu bagaimana untuk LKM MTD-nya. Oke, langsung ke juknisnya aja. Izin buat share screen ya. Oke. Sebelumnya udah terlihat belum atau kekecilan atau gimana? Masuk, Mas. Oh, yoi. Oh, terlihat ya, oke. Oke. Sebelumnya ini juga hampir sama sih sama yang pra TD kemarin. Yaitu ada 3 hari. Itu ada hari Jumat, terus ada hari Sabtu dan hari Minggu. Ada 3 hari untuk LKM MTD-nya. Cuman yang ada yang berubah itu dari jam-jamnya dan juga materinya sih. Tapi kayak gitu. Mungkin tak bisa tak jelasin aja. Hmm, ini dari hari Jumat, yaitu TM itu sendiri, dilaksanain dari jam 6 sampai pukul setengah 9 kurang 2 menit. Nah, di waktu yang nomor 1 ini, itu durasi 15 menit. Itu nanti ngondisiin peserta kayak biasanya. Di 15 menit itu uh, nanti yang ngelaksanain itu ada MC sama operator. Itu nanti
berikan arahan ke pesertanya buat ganti nama pada saat regis. Terus nanti operatornya itu share screen PPT mengenai format nama regisnya. Lebih sama kayak di Praditi kemarin itu. Dan juga operator nanti nyiapin breakout room untuk registrasinya. Jadi ini nanti tempatnya di room utama Zoom-nya atau di main room. Nah, lebih kayak gitu. Lalu yang kedua, itu ada pukul 18.15 sampai 18.45, itu selang waktunya 30 menit digunakan untuk registrasi peserta. Nanti yang bertugas itu dari panitia dan juga nanti yang peserta itu akan masuk ke breakout room yang sudah disediakan. Nanti pada saat absensi atau registrasi nanti kurang lebih sama sih kayak yang Praditi itu, ngirim format absen di kolom chat untuk panitianya. Nanti ada petugas itu juga ada tulisnya nanti. Nah, tempatnya itu di breakout room. Kurang lebih seperti itu. Lalu buat 5 menit ke depan, pukul 18.45 hingga 18.50, itu ada pengondisian peserta. Jadi setelah registrasi kan nanti yang sudah itu silakan langsung ke main room, kayak gitu. Terus ada pengondisian ini buat nunggu itu tadi dari teman-teman 21 buat kembali ke main roomnya. Itu nanti butuh proses juga. Nah, nanti MC itu bisa memberikan arahan untuk peserta untuk ganti format nama. Misal kalau masih dari mereka ada yang kurang memperhatikan, bisa dibilang buat ganti nama. Nah, setelah itu pukul 18.50 sampai 18.58 sama 8 menit. Nanti ini MC langsung pembukaan. Nah, jadi misal kalau pesertanya sudah ada semua, silakan langsung dibuka oleh MC-nya. Nah, pada saat ini itu kalau pada 2 menit sebelumnya ya, itu nanti silakan dimatiin dulu kameranya buat transisi menyanyikan lagu Indonesia Raya. Nah, selama menyanyikan Indonesia Raya nanti teman-teman dari peserta juga panitia itu nanti matikan kameranya gitu. Nanti yang on cam itu dari dirjennya, kurang lebih seperti itu. Nah, lalu kalau setelah nyanyiin lagu Indonesia Raya sama Himne Pens, nanti itu ada juga pengondisian lagi selama 3 menit ke depan. Nanti MC mengarahkan peserta untuk menyalakan kameranya lagi. Nah, kurang lebih seperti itu. Nah, nanti pada pukul 19.08 setelah pengondisian peserta, nanti ada sambutan dari perwakilannya MMB, yaitu kahimanya dari MMB itu sendiri. Nah, teknisnya MC nanti mempersilahkan buat on cam, lalu mempersilahkan untuk Mbak Iza selaku perwakilan untuk nanti ngasih sambutan. Lalu setelah sambutan nanti bisa pembacaan kotak belajar. Nanti yang itu Telkomdisnya sendiri.
Nah, nanti teknisnya itu nanti MC bisa kasih transisi ya buat mempersilahkan kondisi itu. Nanti selama 60 menit ini di handle sama komdisnya. Nah, setelah bacaan tata tertib, nanti langsung pembacaan penugasan. Itu nanti dilakukan oleh komdisnya juga. Nah, setelah itu langsung yang terakhir untuk pukul 20.23 hingga pukul 20.28 nanti langsung ditutup oleh MC-nya. MC nanti tutup acara. Nah, dari technical meeting buat besok Jumat ini dari panitia dan KPPJ MMB ada yang mau tanyain nggak kira-kira sebelum tak lanjut ke hari pertamanya? Nah, di situ ada tambahan juga dari Mbak Ais untuk registrasi nanti bisa dilakukan 3 sampai 5 untuk on cam. Karena registrasinya cuma 30 menit, jadi jangan sampai molor. Gimana dari panitia MMB dan juga PJKP-nya? Ada yang mau tanyain mungkin? Izin bertanya, Mas. Ya, langsung ya. Ya, ini untuk registrasi peserta itu dia absen aja berarti ya? Nggak ada kayak cek atribut atau gimana gitu? Oke. Buat cek apa tadi? Cek atribut sama Iya, absennya itu apa pas registrasi peserta itu hanya cek absen atau ada cek atributnya? atribut ya. Ya, nanti dari cek atribut ya itu nanti ada sama kayak pra TD kemarin itu atributnya nanti lebih dijelasin sama teman-teman komdis sih gitu. Ada sing ditanyain lagi nggak apa wis clear? Oke sih, kalau memang nanti akan dijelaskan sih aman sih. Hmm, Oke, berarti apa bisa dilanjut atau masih ada tanyain lagi? Terutama PJKP ini. Ya mungkin bisa dilanjut dulu sih, Mas. Oh ya wis, oke. Eh langsung ya ke hari pertama ya. Nanti hmm, juga hampir sama sih sama berarti di kemarin itu. Jadi nanti pukul 5.45 sampai jam 6 itu nanti kegiatannya yaitu pengondisian peserta. Nah, nanti MC sama operator ngasih arahan ke pesertanya. Nanti MC eh, bisa ngarahin peserta untuk ganti format nama regisnya. Nanti operator set screen buat buat share screen format nama buat regisnya gitu. Lalu dilanjut seperti biasa, yaitu ada registrasi peserta. Nanti yang melakukan panitia yang di breakout room. Nah, nanti di breakout room itu nanti ada pengecekan atribut juga, lalu absensi dan juga nanti juga on cam.
selama 30 menit. Nah, oke, sebelum tak lanjut, kira-kira dari MC ini MMB udah ada belum hadir di sini? Oke, sip. Jadi ini kurang lebih kayak gitu ya, apa ngarah-ngarahin gitu. Nah, nanti setelah registrasi lalu lanjut ke 6.30 sampai 06.35 itu nanti pengondisian peserta dari breakout room ke main room. Nah, nanti MC-nya bisa ngasih arahan ke teman-teman 21 buat ganti. Nah, formatnya itu dengan nama kelompok. Oh, kenapa kau pakai nama kelompok? Soalnya nanti pas penugasan itu dibuat penugasannya itu udah dibagi sih kelompoknya gitu. Lalu operatornya nanti share screen itu untuk mengganti format nama kelompoknya. Nah, itu nanti selama 5 menit ini bisa sih kayak kayak ngingetin secara konsisten gitu dan juga repetitif buat ganti pesertanya biar ganti nama. Nah, kalau sudah dilanjut ke 06.35 sampai 06.43 itu langsung MC pembukaan. Nah, hampir sama kayak yang di Jumat. Jadi MC bisa nunjuk satu peserta jadi dirijen. Dirijennya ini bisa nyalin kamera. Terus selain dirijen nanti mematikan kamera. Nah, ini lagunya ada 2 sama 7 menit. Itu Indonesia Raya dan juga Himne Fans. Jadi operator bisa screen dari videonya. Nah, setelah itu nanti operatornya juga bisa pemutaran teaser pemandu pas pukul 06.50 sampai 06.55. Jadi estimasi waktunya juga 5 menit. Nah, jadi isinya nanti teaser pemandu, yaitu profil dari pemandu Arunika itu sendiri. Lalu selanjutnya dilanjut ke 06.55 hingga 7.00. Nah, jadi setelah teaser nanti ada dari pemandu akan menjelaskan dari tema yang diangkat pada KMMTD besok ini. Nah, nanti maaf, ini nanti MC-nya nanti yang menjelaskan mengenai temanya. Gitu, atau pemandu yang nanti yang bersangkutan. Oke. Lanjut ke pukul 07.00 hingga 7.20 nanti pada acara pertamanya itu pengerjaan pretest TPA. Kalau pra-TD hampir sama sih juga. Itu nanti dikasih tes. Nanti panitia yang bersangkutan nanti ngasih link TPA. Lalu MC-nya juga nanti bisa mempersilahkan untuk mengerjakan pretest TPA-nya. Nah, nanti waktunya yang diberikan itu selama 20 menit. Gitu. Oh, oke. Lalu setelah di pretest ini nanti dilanjut ke 07.20 hingga 07.30. Nanti ada pergantian dari general room ke room kelompok. Nah, itu nanti main room terus ke breakout room gitu. Nah, nanti MC-nya bisa kayak ngarahin gitu ke peserta buat ganti format nama kelompoknya. Terus nanti operatornya bisa mudah untuk masukin dari teman-teman peserta 21 buat masuk ke berikutnya. Nah, itu. Lalu selanjutnya ada
materi pertama, yaitu AKL. Nah, itu dilaksanain pukul 7.30 hingga 08.30. Nah, nanti yang bertugas itu ada pemandu yang terdiri dari 2, yaitu ada fasil dan juga pemateri. Nah, nanti ada di panitia yang ada di breakout room, nanti bisa share screen, lalu panitia mempersilahkan pemandu untuk memberikan materi pada room dan juga menyalakan kamera. Nah, lalu pada 5 menit berikutnya, pukul 08.30 hingga 08.35, nanti ada pembagian pengisian lembar PA dan juga lembar feedback. Nah, nanti yang share itu dari fasilnya sendiri dan fasilnya ini dari pemandunya gitu. Lalu Pak Fasilitator itu teknisnya nanti bagian link BA, lembar feedback di kolom chatnya Zoom di breakout room. Nah, setelah materi selesai, nanti selama 3 menit ke depan dari pukul 08.35 hingga 08.38, nanti pengondisian peserta dari breakout room jadi masih menunggu gitu selama 3 menit pergantian dari para pemandunya buat yang ngisi. Nah, setelah 3 menit itu nanti langsung dilanjut ke materi 2, yaitu PGA 1. Nanti dimulainya pukul 08.38 hingga 09.28. Seperti biasa, nanti pemandunya terdiri dari fasil dan pemateri nanti share screen, terus panitia di berikutnya nanti mempersilahkan memberikan materi dan juga terkait kamera. Nah, ini ada tambahan juga dari Mbak Ais ya. Jadi buat MC nanti sering-sering reminder ya buat format namanya, format nama, registrasi, nama kelompok, format nama kelompok ini nantinya yang dipakai operator buat masukin ke peserta room masing-masing. Jadi kalau pesertanya nggak ganti format nama, nanti nggak bisa dimasukin ke breakout room. Jadi untuk pesertanya diusahain ganti nama dulu di main room, terus dipindah ke breakout room. Gitu. Nanti MC atau panitia breakout room bisa sering-sering sih buat merhatiin sama ngingetin buat ganti format nama kelompok. Nah, untuk untuk materi 1 hingga materi 4 ya, itu nanti kondisinya sama. Nanti pergantian room general menuju sama. Nanti yang berbeda itu cuma pergantian dari pemandunya. Ini dari materi 1 sampai materi 4 nanti tetap di breakout room. Jadi yang di breakout room jadi bisa sampai dari pukul 07.30 hingga pukul 12.04. Nah, kurang lebih kayak gitu. Lalu untuk pukul 12.04 hingga pukul 12.07 nanti ini ada pergantian room dari room kelompok menuju room general. Jadi nanti operatornya langsung menutup breakout room-nya dan juga panitianya boleh mempersilakan sih buat silakan untuk ke main room gitu. Nah, pukul 12.07 hingga 12.52 nanti ini akan ada isoma. Jadi MC nanti bisa mempersilakan buat pesertanya melakukan istirahat sholat dan makan. Gitu. Nah, untuk pukul 12.52 hingga 12.57 nanti selama 5 menit ke depan itu akan dilakukan pengkondisian peserta setelah isoma. Nah, jadi nanti MC nanti bisa ngajak ngobrol ke teman-teman fans 21 itu apakah
sudah diganti atau belum buat pengecekan buat namanya itu tadi. Kayak gitu. Terus lalu dilanjut pukul 12.57 hingga 13.47. Tadi estimasi waktunya 50 menit. Itu ada materi. Nah, sebelum langsung ke materi ini nanti pengondisian peserta, nanti pesertanya bisa langsung dimasukkan ke breakout room lagi. Gitu. Lalu 12.47 hingga 13.47 nanti ada materi PKK, nanti yang ngasih pemandu sama materinya. Seperti biasa, nanti panitianya share screen, lalu mempersilakan pemandu untuk buat mandu. Gitu. Jadi untuk materi 5 hingga materi 6 ini nanti kondisinya sama di breakout room. Dan juga seperti kayak yang materi 1 sampai 4 tadi. Nah, jadi langsung ke pukul 3 sore. Nanti selama 3 menit ke depan nanti ini pergantian room dari room kelompok ke general. Terus ada istirahat selama 15 menit. Dari 15.03 sampai 15.18. Nanti pesertanya bisa dipersilakan istirahat kayak biasanya. Nah, dan diusahakan untuk pukul 15.18 ini nanti teman-teman dari fans 21 itu langsung dimasukin di breakout room lagi gitu. Soalnya kan Isoma tadi itu nanti dari room utama kan, nanti dimasukin ke room kelompok itu tadi. Terus dilanjut ke materi 7 pukul 15.21 sampai 16.01 selama 40 menit ke depan estimasinya. Nanti ada materi 7 namanya PK2. Nah, lalu dilanjut nanti bagian lembar feedback nanti yang ngasih hasilnya. Kurang lebih seperti itu. Terus selama 3 menit ke depan ini nanti pukul 16.06 setelah materi PGA ini nanti nanti pesertanya itu diperkenankan buat langsung ke room general. Nah, selanjutnya nanti ada selama 16.09 sampai 16.19 itu nanti teman-teman dari MC nanti bisa nampilin jargon, mempersilakan pesertanya buat nampilin jargonnya sama jelasin filosofinya gitu selama 10 menit ini. Nah, lalu pukul 16.19 sampai 17.49 nanti itu ada materi di main room. Itu teamwork building yang ngisi pemandu sama pematerinya. Teknisnya kurang lebih sama. Dan juga pembagian feedbacknya ya kurang lebih sama. Lebih seperti itu. Lalu pukul 17.54 hingga 18.14 nanti ada Isoma untuk sholat maghrib ya. Nah, nanti MC-nya bisa mempersilakan pesertanya buat istirahat. Nah, lalu 18.14 hingga 18.17 selama 3 menit ini nanti bisa langsung pengondisian peserta buat pesertanya itu biar balik semua dan juga apakah mereka itu udah hadir belum di depan laptop mereka gitu. Nah, langsung ke 18.17 18.27 nanti setelah pengondisian peserta nanti ada penyampaian materi Bulkona. Nanti pemandu arinnya yang membacakan. Lalu pukul 18.07 sampai 19.07 ada evaluasi. Nah, nanti ini yang dari komisi disiplinnya. Nanti komisi disiplin memberikan eval kepada peserta. Nanti ini dari komisinya yang akan
menghandle. Nah, semester 7 hingga semester 32 sampai 5 menit ke depan untuk pengondisian peserta. Nanti MC yang akan menutup acara. Nah, dari hari pertama ini, hari Sabtu, mungkin ada yang mau ditanyakan mungkin dari teman-teman MMB ataupun PJKP-nya monggo. Atau teman-teman dari pemandu lainnya bisa nyampein, mungkin ada yang kurang. Ya, izin masuk, Mas. Iya, monggo. Mau bertanya sih, mungkin untuk teknis nanti pas di break room pas lagi materi. Nah, itu kan ada PPT-nya itu diberikannya pas kapan ya, Mas? Apakah sebelum hari pertama atau saat memang saat mau mulai materi baru dikirim ke panitia share screen? Ini sih sebelum mulai hari H gitu. Nanti ada drive-nya gitu buat ngasih materinya dari pemandunya, nanti dikasih ke teman-teman panitianya gitu. Nanti ada satu drive, nanti dikasih sama pemandunya kok buat link kumpulan PPT materinya gitu. Mungkin dari teman-teman pemandu Arunika mau bantu mungkin. Langsung masuk aja. Oh ya, aku izin masuk ya. Yoi. Untuk nanti link-link yang akan dibutuhkan waktu hari H akan nanti disampaikan kok di grup panitia. Jadi jangan khawatir, nanti pasti disampaikan. Pastinya sebelum hari H sudah disampaikan nanti. Dan juga diharapkan ya untuk para panitia supaya bisa lebih teliti kalau mau membagikan link ke peserta biar tidak salah share. Oke, cukup dari aku itu aja. Saya kembalikan ke Adrian. Baik, Yo, izin masuk langsung. Adrian. Izin nambahin ya, ini buat panitia saya skill ya, apalagi yang PPT ya. Jadi nanti untuk PPT-nya itu kan nanti dari kami kan nyediain draft ya. Nah itu kalau bisa dari panitia share screen, bukan kalau bisa ya, harus ya. Itu di download dulu. Jadi nanti kalau kalian share screen itu jangan dari draft-nya itu langsung. Jadi kan kalau dari draft itu takutnya banyak yang ke-corrupt datanya. Jadi banyak yang word-nya yang berubah atau bahkan bergeser-geser. Nah, jadi nanti kami harapkan dari teman-teman panitia yang share screen itu nanti download dulu PPT-nya. Dari kami insya Allah itu pasti H-1 sebelum pelaksanaan. Jadi ini hari apa sih? Pelaksanaan kan Sabtu ya. Dari Jumat itu sebenarnya dari kami udah pasti kirimlah teman-teman fasilitator dan pemandu. Jadi nanti teman-teman share screen itu download dulu PPT-nya. Terus nanti tinggal share screen. Nah, sama kalau bisa jangan ngerubah layout-nya ya. Mungkin dari teman-teman kalau kebiasaan ini biasanya kan PPT kan tergantung dari pemandu yang masing-masing ya mau gimana. Kadang ada yang pemandu yang emang sengaja dikasih pembukaan di awal, ada yang sengaja kayak di tengah-tengah biar kayak mancing dari audiensnya. Itu mungkin dari teman-teman share screen jangan diubah-ubah ya PPT-nya. Jadi tinggal download aja sama share screen sih, cuma itu aja sih saran apa dari aku. Cukup Yanto. Oke, makasih buat teman-teman buat nambahin yo. Apa dari KP ini sendiri, dari KP ini MMB, ada yang mau tanyain lagi nggak? Ya, izin masuk lagi. Hmm. Berarti kan tadi kan dijelasin ya kalau masing-masing pemandu ada yang beda-beda cara penyampaian. Nah dari share screen tetap stay terus tinggal nunggu aba-aba aja dari pemandu kalau emang mau next atau gimana gitu. Nah, iya benar banget. Jadi nanti ada apa-apanya juga kok. Jadi tinggal ya minta tolong ya buat panitia ini nanti sesi nanti buat standby ya gitu. Soalnya kadang di evaluasi kemarin ya dari itu ada yang kayak kurang respon gitu dari panitia ini gitu. Dari itu aja sih. Oke. Ada pertanyaan lagi mungkin dari teman-teman panitia MMB ataupun KPPJ-nya? Apa langsung bisa dilanjut ke hari
keduanya. Ya, mungkin kalau dari saya sih cukup sih, Mas. Oke. Lanjut ke hari kedua ya. Nah, untuk hari kedua kurang lebih sama kayak hari pertama buat apa randonya ya. Mulainya nanti pukul 5.45, nanti selesainya pukul 6. Itu pengondisian pesertanya dari teman-teman 21. Nanti MC ngarahin seperti ngarahin buat ganti nama format nama regisnya. Operator nanti share screen buat share screen nama regis gitu. Nah, lalu pukul 6 sampai pukul 6.30 selama 30 menit itu nanti registrasi seperti biasa. Nyalain kamera, absensi, terus ngegawin line berikutnya. Nah, setelah itu 6.30 sampai 6.35 nanti ada pengondisian peserta dari breakout ke main room gitu. Nah, nanti MC bisa ngarahin ke pesertanya buat di format nama kelompok E. Nanti operator bisa share screen buat jadi yang di share screen nanti mengenai penggantian nama kelompoknya. Nah, nanti langsung dilanjut pukul 6.35 sampai 6.43 itu ada pembukaan MC. Nanti MC buka acara seperti biasa. Terus mempersilakan salah satu peserta baca dirijen nanti. Nah, yang nyalin kamera sama nanti dirijen aja yang nyalin kamera, terus lainnya itu matiin kameranya. Nah, terus nanti lagunya yang dinyanyikan sama itu ada Indonesia Raya dan Hymne Dance. Nanti operator bisa share screen nanti. Share screen video dan juga suara, itu yang jangan lupa. Lalu dilanjut 6.50 sampai 6.53 nanti pengondisian peserta. Pengondisian peserta ya. Nanti selama ini mungkin kalau biar gak boring ya, nanti MC ini bisa juga ngajak ngobrol ke peserta gitu. Mungkin nanyain kabar atau gimana gitu. Bisa sih. Nah, untuk materi 9 ini di materi SAU ini nanti materinya akan dilakukan di room utama. Nanti panitia share screen, nanti share screen ke main room. Yang ngisi juga pemandu dari fasilnya gitu. Untuk yang ranjung 78 ini nanti pemandu sama fasilnya yang bertugas. Nah, lalu di pukul 07.58 ini nanti pengondisian lagi dari materi 9-nya. Dari materi 9 nanti dikondisikan lagi. Lalu saat pergantian ini nanti MC bisa mempersilakan pematerinya gitu. Nah, lalu dilanjut pukul 10. Mohon maaf, ini dilanjut ke pukul 8 ya. Pukul 8.01 sampai 9.01. Nanti ada materi sama 60 menit, yaitu hakikat motivasi. Nanti seperti biasa, nanti panitia share screen dan juga mempersilakan pemandunya. Oke, jadi untuk materi 9 sampai materi 10 ini nanti berada di room utama atau main room. Nanti selama transisi nanti MC-nya bisa mempersilakan gitu. Kurang lebih kayak mempersilakan pematerinya lah, kurang lebih kayak gitu. Nah, lalu di pukul 9 hingga pukul 9.06 sampai 9.09 ini selama 3 menit ke depan itu langsung pergantian room dari room general ke room kelompok. Nanti seperti biasa operator buat breakout roomnya. Nanti operatornya yang ngemasukin teman-teman
dan 21 untuk masuk ke ruangannya gitu. Nah, lalu dilanjut ke 10.909 hingga 10.39 sama 90 menit ini nanti ada materi pengambilan keputusan. Itu nanti dari yang ngisi pemandu sama Fasil. Jadi 13.14 ini nanti pemandunya yang akan ngisi. Ini nanti dilakukan di breakout room. Nah, lalu pukul 10.44 hingga 10.47 itu nanti bisa pengondisian peserta setelah adanya materi sebelah sini. Mungkin ya, mungkin kalau biar nggak boring gitu ya di breakout room-nya nanti panitianya yang di breakout room bisa ngajak ngobrol sih buat ke peserta gitu. Ya mungkin nanya-nanyain materi ini gimana, terus tanya-tanya kabar atau gimana gitu. Monggo. Nah, lalu 10.47 hingga 11.49 10.47 hingga 11.47 nanti ada materi 12. Nanti sama seperti materi 11 buat teknisnya. Nah, lalu kalau sudah 11.52 hingga sampai 11.55 nanti ada pergantian room dari room kelompok ke room general. Nah, itu nanti panitia di ruangannya di breakout room-nya nanti bisa mempersilakan bisa keluar sih gitu. Nah, nanti pada 11.55, 12.40 nanti ada isoma. MC-nya bisa mempersilahkan pesertanya buat istirahat sama makan. Gitu. Nah, lalu dilanjut ke 12.40 sampai 12.43 nanti ada pengondisian peserta. Nanti transisi dari istirahat ke jadi nanti transisi dari teman-teman yang dari istirahat terus juga pengecekan sih dari peserta itu sudah kembali apa belum gitu. Nah, untuk materi 13 ini itu dilakukan di room utama Zoom pukul 12.43 sampai 14.13. Materinya 90 menit. Nah, nanti panitianya bisa share screen. Lalu MC nanti mempersilahkan pemandunya buat nyalain kamera gitu. Bisa dibilang mempersilahkan untuk mandu gitu. Nah, lalu kalau sudah dilanjut ke 23 ini, karena 21, 22 ini teknisnya sama, ya kurang lebih seperti itu. Lalu 23 ini ya pukul 14 sampai 18, 14.18 hingga 14.38 nanti ada ice breaking. Nah, nanti teknisnya MC-nya nanti bisa ngasih game-game gitu ke pesertanya dan bisa mungkin review sih dari materinya yang sudah disampaikan itu tadi. Dari seluruh materi yang sudah diberikan. Nah, setelah ice breaking ini nanti langsung bisa mempersilahkan isoma dari pukul 14.08 hingga 15.08. Gampangannya sholat asar lah gitu. Nah, setelah itu 15.08 hingga 15.11 itu pengondisian lagi buat ngecek pesertanya balik apa belum. Nah, terus dari pengondisian ini langsung disambung ke materi 14 yaitu teknik persidangan. Itu pukul 15.11 hingga 16.41 90 menit. Nanti yang ngasih ini ya seperti biasa nanti ada pemandu dan fasilnya. Ini nanti materi 14 di room utama gitu. Nah, setelah materi 14 ini materi yang terakhir ini langsung disambung ke awarding. Votingnya voting ke voting. Nanti votingnya ini outputnya ke pemberian awarding sih gitu. Dilakukan pukul 16.46 sampai 16.51. Nanti yang bertugas itu hasilnya. Nanti teknisnya itu panitia ngasih link vote ke kolom chatnya gitu sama 5 menit. Nah, setelah pembagian award nanti bisa pengerjaan post test 16.51 sampai 17.11 selama 10 menit.
nanti MC-nya bisa mempersilahkan sih untuk pesertanya buat ngerjain TPA. Nanti panitia bisa bagi link TPA-nya di kolom chat juga. Nah, gitu. Nah, setelah pengerjaan post-test, nanti ini ada pengondisian selama 3 menit. Bisa tanya-tanya sih buat MC-nya nanti ini. Ke pesertanya gimana. Mungkin gimana pengerjaan post-testnya, gampang atau gimana gitu. Terus dilanjut ke 17.14 sampai 17.24. Itu ada Blukona. Materi Blukona. Dan itu yang nyampein dari pemandunya. Nah, nanti MC ini mempersilakan pemandunya gitu. Oke, terus langsung dilanjut ke awarding. Itu nanti MC membacakan beberapa kategori penghargaan, yaitu ada fasil terbaik, pemandu terkece, king and queen. Sama kayak pradetik kemarin gitu. Nanti ada teman-teman dari pemandu yang share screen buat penghargaan ini. Terus dilanjut ke lanjut berikutnya, ada istirahat di Soma sama 20 menit. MC nanti bisa mempersilakan seperti biasa. Lalu disambung 3 menit ke depan, itu pengondisian peserta. Gitu. Lalu setelah pengondisian 3 menit ini, pesertanya balik apa belum, itu langsung pukul 18.02 hingga 19.02 nanti ada evaluasi. Nah, evaluasinya nanti dihandle oleh komisi disiplin itu sendiri. Setelah evaluasi, lalu dilanjut ke pembacaan KPP selama 10 menit ke depan. Lalu dilanjut ke yang terakhir. Nah, setelah pembacaan KPP ini nanti bisa MC-nya menutup acara dan doa. Nah, seperti itu. Mungkin ada pertanyaan ataupun tambahan dari teman-teman pemandu. Halo, mungkin dari KPPJ-nya mungkin ada pertanyaan nggak? Izin masuk, Mas. Ya, mungkin untuk ini aja sih, untuk bagian wording. Nah, itu kategorinya memang hanya 4 itu atau nanti ada kayak TPA terprogres terus sama TPA terbaik gitu, Mas? Oke, ya silakan masuk dari Komando Runika. Oke, aku masuk ya. Untuk ini nanti yang buat peserta nanti ada dari pemandu. Terus untuk dari panitia sendiri nanti akan ada itu ya. Untuk PJKP nanti mungkin bisa disampaikan apakah dari panitia ditentukan ada wording atau tidak, nanti bisa disampaikan. Jadi untuk wording nanti itu kan di situ ada keterangannya 4 ya, yang fasil, pemandu, sama terprogres King and Queen. Nanti tetap ada TPA terprogres dan juga TPA terbaik. Kurang lebih seperti itu. Oke, baik. Terima kasih atas jawabannya. Oke. Oh ya, aku tanya deh, kapan nih, boleh? Dari temanya wes ada belum buat besok ini? Untuk temanya sudah ada sih. Oke. Oke, sip. Berarti dari teman-teman MMB
baik KP, BC alur panitia ini. Apa wes jelas atau ada yang mau tambahin lagi? Mungkin pertanyaannya gitu. Mas, mungkin ini juknisnya boleh minta di-share kali ya, Mas? Oh iya, lupa, maaf ya. Oke. Hmm, bentar dulu. Itu ya di kolom chat ya. Oke, baik. Terima kasih, Mas. Oh iya, satu lagi. Oh jadi sebar deh. Jangan sampai salah buat nge-share ya jika peserta ya. Bahaya soalnya. Gitu sih. Siap-siap. Guys, ada pertanyaan mana enggak? Oh dari Mas Vinoi. Kalau emang sudah cukup, nanti bisa dilanjut ke SPE sih. Oh iya, satu lagi nih, Mas. Iya. Nah, ini kan untuk di mana ya? Sebentar. Nah, untuk menyanyikan lagu Indonesia Raya dan Himne Pers kan itu ada mempersilahkan salah satu peserta untuk menjadi dirijen dengan menyalakan kamera. Nah, ini berarti kita yang unjuk apa nanti ada apa sudah ada pesertanya gitu ya, Mas? Ada dua. Dari peserta nanti itu bisa ngajuin diri. Kalau memang nggak ada, itu nanti bisa langsung ditunjuk itu sama MC-nya gitu. Oh, oke. Oke, kalau gitu. Terima kasih, Mas. Mungkin cukup sih dari saya. Oke. Oke. Oke, halo, suaraku masuk nggak? Masuk. Oke, ya udah. Tadi kan udah untuk juknisnya MMB ya. Nah, ini lanjut ke juknisnya SPE. Kurang lebih sebenarnya sama ya untuk juknisnya. Jadi aku jelasin cepet aja buat yang SPE ini. Buat technical meeting masih sama kayak MMB, dimulai jam 6 sore. Nanti MC-nya langsung mengarahkan pesertanya untuk mengganti format nama dan lain-lain, lalu langsung ke registrasi peserta. Seperti registrasi di MMB juga itu 30 menit, jadi bisa dimaksimalin aja supaya waktu 30 menit itu supaya bisa selesai gitu, nggak molor gimana caranya. Lalu itu kan registrasi di breakout room ya. Nanti setelah registrasi peserta balik lagi ke room general, lalu ada pengondisian peserta oleh MC bisa buka acara juga
MC-nya perkenalan gitu, misal dari namanya atau jurusannya dari mana kayak gitu. Lalu MC mengarahkan untuk ini menyanyikan lagu Indonesia Raya. Tadi dimatikan kameranya, lalu nanti operator share screen video. Lalu setelah menyanyikan lagu Indonesia Raya dan Himne Pens, MC minta peserta lagi untuk menyalakan kamera. Lalu nah ini bedanya di sini, kalau tadi di MMB kan pembukaannya dari kahimanya ya. Nah, kalau di sini ada presbemnya, ada pembukaan sambutan dari presbem sama manajemen. Kalau di SPE, setelah sambutan-sambutan langsung diberikan ke komdisnya, ke komdis karena akan pembacaan tata tertib dan kontrak belajar dan juga pembacaan penugasan, lalu ditutup oleh MC. Aku mungkin nambahin aja ya untuk MC tiap pergantian acara, kayak misal dari sambutan ke pembacaan tata tertib, atau misal dari pengondisian peserta ke sambutan gitu tuh nanti mungkin nggak usah disebutin ya acaranya, misal kayak gini, kayak habis ini kita ada materi pertama nih, materi pertama itu SAU kayak gitu, nggak perlu. Jadi karena biasanya pemandu itu ada tebak-tebakan gitu loh sama pesertanya. Jadi kalian tuh cukup biasanya bilang kepada panitia yang bertugas, kami persilahkan gitu aja. Kayak contohnya misal dari sambutan ke komdis ya, nanti nggak perlu ya dibilangin kayak habis ini kalian ada evaluasi ya, jadi setelah ini saya serahkan ke komdisnya, itu tuh nggak perlu ya. Jadi cukup kalian bilang untuk acara selanjutnya kami persilahkan ke panitia yang bertugas, itu udah cukup kayak gitu. Jadi biar nggak terlalu belak-belakan gitu acaranya apa. Oke, mungkin dari TM kurang lebih sama kayak MMB. Dari hari Jumat technical meeting ini apa ada yang mau ditanyain buat SPE? Belum ada ya? Kalau belum ada, mungkin bisa tak lanjutin ke hari pertama, hari Sabtu. Boleh minta tolong itu Adrian. Oke, hari pertama juga kurang lebih sama, dimulai jam 5.45 itu MC sama operator udah standby di dalam room general. Terus itu pesertanya kan udah mulai masuk-masuk ya, udah mulai join-join ke Zoom-nya. Jadi MC itu udah mulai kayak nyapa-nyapa gitu atau mengingatkan masalah format nama. Jadi di sini untuk MC itu benar-benar ditekankan untuk sering reminder perkara format nama sama etika forum yang tadi udah tak sampaikan ya. Jadi sering-sering mengingatkan untuk format nama sama jangan lupa pakai etika masuk forum dan etika berpendapat. Lalu jam 6 itu mulai registrasi sama di breakout room, nanti ada pengecekan atribut sama absen. Lalu setelah registrasi peserta kan balik ke room utama, ke general, lalu ada pembukaan MC, lalu dilanjutin juga ada menyanyikan lagu Indonesia Raya dan Himne Pens. Terus selanjutnya ada pemutaran teaser pemandu. Ini nanti MC juga cukup bilang mungkin tebak-tebakan dikit kayak ada acara apa ya habis ini, apa ngapain gitu. Terus nanti bisa langsung dipersilakan kepada panitia yang bertugas, nanti operatornya langsung share screen video teaser pemandu. Setelah teaser pemandu ada bedah tema. Nah, bedah tema di sini karena temanya kan tiap hima ya, disirahkan tiap hima. Jadi nanti bukan dari pemandu yang menjelaskan, tapi MC-nya. Jadi nanti MC-nya bisa entah itu tebak-tebakan dulu sama pesertanya, mengenai temanya apa, nanti baru dijelasin. Jadi maksudku gini, di sini tuh acaranya dibuat dua arah ya. Jadi nggak cuman dari panitia ke peserta, pemandu ke peserta, enggak. Jadi kalau bisa pesertanya itu juga diajak interaksi gitu, kayak banyak-banyak ditanyain, kayak habis ini acara apa gitu, atau
ini temanya apa, coba tebak, kayak gitu lah. Pokoknya diajak dua arah lah pesertanya itu, biar interaktif juga. Lalu setelah ada bedah tema, mana tadi? Nah, habis bedah tema ada pengerjaan pretest TPA, sama kayak di MMB juga. Nanti linknya bakalan di-drop sama panitia ataupun pemandu. Lalu setelah pengerjaan TPA 20 menit, ini ada ini ya, pergantian room. Jadi dari room general menuju ke room kelompok. Nah, kayak yang aku sampaikan tadi, buat MC itu reminder lagi buat format nama. Karena kalau format namanya itu nggak keganti atau format namanya nggak benar dari pesertanya, dari operator tuh nggak bisa gitu, nggak bisa masukin dia ke room mana karena nggak tahu dia dari kelompok mana kan. Jadi nanti kasihan adiknya ketinggalan materi atau dia nyantol di room general kayak gitu. Lalu setelah selesai ada materi pertama AKL, lalu nanti juga setelah 60 menit ada pembagian PA dan lembar feedback, lalu pengondisian peserta oleh panitia. Nanti kalau misalkan dari pemandu atau fasilnya itu belum join room, panitia room itu bisa ngajak interaksi juga, bisa kayak ngajak ngobrol atau ngajak guyon kayak gitu-gitulah sambil nungguin pemandu sama fasilnya join. Lalu sama lanjut ke materi kedua, ada pembagian lembar PA, lembar feedback, lalu pengondisian peserta, lalu lanjut materi 4 masih di breakout room juga. Lalu lanjut ke bawah, Adrian tolong. Nah, ini karena mau isoma, jadi ada pergantian room. Peserta itu nanti keluar dari breakout room ke general karena mau isoma duhur. Nanti dari operator bakalan share screen buat waktu isomanya. Lalu setelah isoma 45 menit, peserta udah mulai masuk-masuk lagi kan ke Zoom-nya. Nanti pengondisian peserta, MC-nya mulai ini ya. Karena kan biasanya kalau kita live Zoom, kan biasanya isoma ini ada ya peserta yang tetap stay join, ada juga yang leave. Nah, kalau buat yang leave ini, biasanya kan kalau kita leave Zoom terus join lagi, format namanya udah beda ya, berubah lagi. Nah, itu dari MC bisa reminder lagi buat ganti format nama, supaya nanti bisa dimasukin ke breakout room. Nah, setelah pengondisian peserta, masuk ke materi 5, nanti pengondisian peserta, nanti operator udah mulai masukin list pesertanya lagi, lalu ada materi 5, lalu ada pembagian pengisian PA lembar feedback lagi, lalu pengondisian peserta, lanjut ke materi ke-6, bisa turun, Yan? Ya, dari materi ke-6, KUK itu, lalu sama ada pengisian PA sama lembar feedback. Terus sebelum isoma itu juga akan ada mobilisasi dari room breakout ke general. Terus nanti isoma asar itu cuma 15 menit, soalnya cuma sholat asar. Nanti juga dari operator yang akan share screen PPT isomanya. Lalu setelah isoma, peserta masuk lagi ke room breakout untuk melanjutin materi ke-7. Setelah materi ke-7, ada materi ke-8. Nah, materi ke-8 ini penyampaiannya ada di general, di room utama. Jadi nanti peserta balik ke room utama, mungkin MC bisa reminder dikit-dikit mengenai format nama atau reminder tentang nanti kalau mau berpendapat dan lain-lain bisa pakai etika, kayak gitu-gitu. Terus setelah materi 8 selesai, ada isoma maghrib. Di sini isoma maghrib itu 20 menit. Setelah isoma ada pengondisian peserta dari MC sama dicek kesiapan atributnya masih lengkap nggak, pesertanya itu diingatkan, lalu on cam kayak gitu-gitu. Lalu nanti setelah pengondisian peserta ada burkona. Kayak tadi ya, mungkin nggak usah disebutin namanya gitu. Misal habis ini kalian bakal dapat materi burkona gitu, nggak perlu karena biasanya ntar tebak-tebakan dari pemandunya itu. Jadi cukup nanti MC bilang kepada panitia yang bertugas, kalian persilahkan gitu, udah cukup. Oke, burkona 10 menit. Setelah burkona ada evaluasi juga gitu. MC bisa mempersilahkan ke panitia yang bertugas, nanti dari Komdis evaluasi,
Lalu setelah evaluasi selesai, balik ke MC lagi untuk penutupan acara hari pertama. Dari hari pertama ini MC mungkin nanti bisa kayak ngingetin juga ya, apa untuk hari keduanya itu peserta mulai jam berapa, lalu atributnya juga tetap. Jadi ada reminder dikit-dikit dari MC buat hari keduanya. Dari hari pertama apa ada yang mau tanyain, Rek? Ini dari aku kecepatan apa enggak ya jelasinnya? Kalau kecepatan bisa. Oke. Aman, Oke, sip. Karena kan kurang lebih sama ya sama MMB tadi ya. Supaya nanti bisa dilanjutin ke penjelasan terus. Oke, cukup ya. Dari hari pertama cukup, tak lanjut hari kedua. Hari kedua juga kurang lebih sama kayak hari pertama. Dimulai jam 5.45 pengondisian peserta. Lalu ada registrasi jam 6, 30 menit juga di breakout room kelas masing-masing. Lalu setelah registrasi peserta ada pengondisian peserta. Nanti MC-nya nanya-nanya gimana kondisinya, kayak gitu-gitu. Semangat ya, kayak gitu. Ini ya MC, gimana nanti caranya MC-nya sendiri terserah. Lalu setelah pembukaan MC ada nyanyiin lagu Indonesia Raya lagi sama Himne Pens. Nanti di Regen gitu. Lalu setelah itu ada pengondisian peserta. Nah, di sini penyampaian materinya itu nggak di breakout tapi di room general. Jadi nanti tetap di room utama, materi 9, materi 10 sampai sampai materi 10 aja. Itu di room utama. Bisa turun, Adrian. Nah, setelah materi 10 lanjut ke materi 11 ini masuk ke breakout room kelompok ya. Jadi MC itu sekali lagi ngingetin untuk format nama karena dari format nama itu operator bisa masukin pesertanya ke breakout room. Kalau nggak kayak gitu ntar nggak bisa dimasukin pesertanya. Materi 11 pengambilan keputusan, terus materi 12 nanti sampai waktu isoma. Jadi di breakout room, habis itu pindah ke general room buat isoma, nanti operator yang share screen buat waktu isomanya selama 45 menit. Setelah itu balik, setelah 45 menit peserta udah mulai join lagi, udah mulai gabung Zoom, bisa diingetin lagi mengenai format namanya, sama etika masuk forumnya, lalu lanjut ke materi 13. Bisa turun? Nah, materi 13 juga nanti penyampaiannya ada di room utama atau room general. Setelah materi 13 nanti ada ice breaking. Ice breaking ini kan istilahnya apa ya? Ice breaking itu kayak kuasanya MC gitu. Nanti terserah MC mau ngapain sama peserta, bisa ngasih game, ngasih tebak-tebakan, atau cuman sekedar sharing aja juga boleh. Jadi nanti pokoknya diserahin ke MC-nya. Pokoknya dalam 20 menit itu nggak diem-diem aja gitu, bikin sesuatu yang seru. Nanti setelah ice breaking ada isoma asar 30 menit. Lalu setelah isoma pengondisian peserta lagi. Habis itu setelah isoma asar ada materi 14 tetap di room utama. Setelah materi 14 ada pengerjaan post-test. Kalau di hari pertama tadi kan ada pre-test ya. Nah, di hari kedua ini ada post-test. Post-testnya 20 menit. Nanti linknya juga di-drop sama pemandu ataupun panitia. Setelah post-test ada pengondisian peserta. Habis pengondisian peserta dilanjut Bulkona. Nah, setelah Bulkona itu ada wording. Wording sama dibawain oleh MC. Nanti operator bantu share screen. Habis wording ada isoma maghrib selama 20 menit. Setelah itu habis isoma pengondisian peserta. Setelah pengondisian peserta langsung dilanjut ke evaluasi oleh Komdis. Habis evaluasi nanti ada pembacaan KPP. Terus udah selesai. Habis pembacaan KPP dikembalikan ke MC. Habis itu MC nutup acara dan doa. Mungkin MC bisa dikit-dikit ngingetin tentang tugas KPP-nya itu bisa dikerjain, jangan lupa kayak gitu. Udah sih dari SPE kayak gitu. Sama MMB tadi. Mungkin ada yang mau ditanyain dari SPE? Kalau cukup bisa konfirmasi cukup ya, biar bisa dilanjut. Biar nggak siang-siang juga soalnya. Oke.
Oke, udah ada yang konfirmasi cukup. Mungkin oke, makasih konfirmasinya. Oke, bentar.